Berikut peta konsep, pendekatan psikologi komunikasi dan komunikasi efektif yang di dalamnya akan membahas tentang pendekatan psikologi komunikasi. Ciri pendekatan, pada psikologi komunikasi, komunikasi yang efektif menimbulkan 5 hal. Konsep komunikasi yang efektif, syarat komunikasi yang efektif, dan karakteristik komunikator. Halo semua, kita akan membahas tentang pendekatan psikologi komunikasi dan komunikasi efektif. Apa sih psikologi komunikasi dan komunikasi efektif? Bagaimana pendekatan psikologi komunikasi itu? Psikologi merupakan akar ilmu sekaligus landasan ilmiah komunikasi, karena psikologi merupakan ilmu yang mengkaji peristiwa mental dan behavioral manusia, yang dalam tatanan komunikasi dikenal dengan komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Nah, apa sih komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal itu? Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi pada seseorang dengan dirinya sendiri, yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Proses komunikasi intrapersonal melibatkan penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Sementara itu, psikologi komunikasi interpersonal adalah mempelajari interaksi komunikasi antara individu atau kelompok, fokus pada bagaimana pesan dikodekan, dikirim, diterima, dan diinterpretasikan, serta pentingnya komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan yang sehat. Komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran informasi dan pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih. Psikologi komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses memahami lawan bicara, komunikan, seraya memperhatikan banyak aspek, salah satunya aspek kejiwaan. Psikologi komunikasi juga dapat dijadikan untuk mengendalikan peristiwa mental dan meramal behavioral seseorang. Apa aja sih pendekatan psikologi komunikasi itu? Terdapat beberapa pendapat psikologi yaitu 1. Pendekatan filosofis. Setiap individu adalah pribadi yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, dalam menjalin komunikasi kita bisa memahami, merasakan, dan sepemikiran karena mengedepankan pada ideologi, filsafat. 2. Pendekatan fisiologis. Komunikasi psikologi pendekatan fisiologis lebih menekankan pada logika, akal, dan yang bersifat fisikal benda hidup. 3. Pendekatan psikofisis. Pendekatan psikofisis adalah pendekatan yang melibatkan jiwa dan fisik. 4. Pendekatan antroposentris. Pendekatan antroposentris adalah pendekatan yang berfokus pada etika lingkungan. 5. Pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah pendekatan yang menekankan menyesuaikan dengan fungsinya. 6. Pendekatan sains. Pendekatan sains ini lebih fokus pada pola berpikir yang objektif dan tersistematis. Sangat menjunjung kebenaran dan logis. Selanjutnya terdapat 4 ciri pendekatan psikologi pada komunikasi, yaitu 1. Penerimaan stimuli secara indrawi. Psikologi melihat komunikasi bermula ketika panca indera kita memperoleh stimuli atau rangsangan berupa data. Stimuli bisa berbentuk orang, pesan, suara, gambar, warna, dan sebagainya. 2. Proses yang mengantarai stimuli dan respon. Stimuli kemudian diolah dan kita mengambil kesimpulan tentang proses yang terjadi. 3. Prediksi respon. Psikologi komunikasi juga melihat bagaimana respon yang terjadi pada masa lalu dapat meramalkan respon yang akan datang. 4. Peneguhan respon. Peneguhan respon diperoleh dari lingkungan atau orang lain. Komunikasi yang efektif menimbulkan 5 hal, yaitu 1. Pengertian. Pengertian artinya penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang dimaksud oleh komunikator. Kegagalan menerima isi pesan secara cermat disebut kegagalan komunikasi primer, primary breakdown in communication. 2. Kesenangan. Komunikasi dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan yang lazim disebut komunikasi fatis, fatigue communication. Komunikasi seperti ini menjadikan hubungan kita hangat, akrab, dan menyenangkan. 3. Memengaruhi sikap. Kita paling sering melakukan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain, misalnya, orang tua di rumah memberikan nasihat agar anaknya menjauhi rokok dan narkoba. 4. Hubungan sosial yang baik. Komunikasi juga ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Sifat tindakan komunikasi persuasi ditujukan untuk melahirkan tindakan yang dikehendaki. Misalnya,
Kampanye KB berhasil apabila akseptor mulai memasang IUD atau spiral. Kemudian proses komunikasi efektif meliputi 5 konsep yang biasa disingkat REACH, yaitu 1. Respect. Respect berarti sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. 2. Empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. 3. Audible. Makna dari audible adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. 4. Clarity merupakan kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. 5. Humble membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. The communication is in tune. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan, atau sering disebut the communication is in tune. Agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif, harus dipenuhi beberapa syarat. 1. Menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan. 2. Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. 3. Pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat bagi pihak. Komunikan. 4. Pesan dapat menggugah kepentingan. Komunikan yang dapat menguntungkan. 5. Pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan bagi pihak komunikan. Apa aja sih karakteristik komunikator itu? 1. Kredibilitas. Kredibilitas tidak ada pada diri komunikator, tetapi terletak pada persepsi si komunikan. Misalnya, seorang vokalis band memiliki kredibilitas ketika menyanyikan lagu, tetapi kredibilitasnya turun ketika ia disuruh berpidato. Keahlian dan kepercayaan merupakan komponen dalam kredibilitas. 2. Atraksi. Terdapat faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal, seperti daya tarik fisik, kesamaan, dan kemampuan. 3. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan menimbulkan ketundukan. Kekuasaan menyebabkan seorang komunikan dapat menerima apa yang disampaikan oleh komunikator. Sumber kekuasaan antara lain ilmu pengetahuan, harta, kekayaan, kedudukan, otoritas, wewenang, karisma.